Kepulan asap hitam terus keluar dari celah-celah bangunan pesantren Al-Mawadah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Asap pekat hitam ini berasal dari kebakaran yang melanda gudang di area basement pesantren. Untuk memadamkan api, 7 unit pompa dan 40 personel dikerahkan. Namun akibat banyaknya asap dari kayu yang terbakar, petugas kebakaran kesulitan mencapai titik api. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Untuk penyebab terjadinya kebakaran masih kita dalami pastinya. Namun demikian itu ada di titik di gudang sementara, ada di bawah tempat santri menginap atau basement. Akibat peristiwa ini, 23 santri dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Tidak korban jiwa dalam peristiwa ini. Di Jakarta Selatan, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sebuah lapak barang bekas di Jalan Tenis 3 Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api membuat warga Jalan Tenis 3 Cengkareng, Jakarta Barat panik. Warga sekitar pun langsung menyelamatkan diri ke tempat yang aman. 14 unit mobil damkar Jakarta Barat serta 70 personil dikerahkan ke lokasi. Menurut pemilik lapak, api diduga dari korsleting listrik, bahkan bahan plastik. Beruntung tidak ada korban luka maupun korban jiwa akibat peristiwa ini. Api padam 1 jam kemudian. Kebakaran hebat melahap gudang mobil bagi golf di kawasan Jagorawi Golf Karangkan, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bakarin. Digolap ada kebakaran. Rekaman video amatir memperlihatkan kobaran api dan asap hitam pekat membumbung tinggi di udara dari sebuah gudang mobil bagi atau golf. Banyaknya mobil di dalam gudang membuat api cepat membesar. Sedikitnya 100 mobil ludes terbakar dan 80 unit diantaranya berhasil diselamatkan. Tim unit damkar Kabupaten Bogor yang mendapat laporan langsung berupaya memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal kebakaran dipicu korsleting listrik. Gudang mobil Wolok, jumlahnya ada 100 yang terbakar, yang diselamatkan 80. Untuk akibat kebakarannya itu diduga dari korsleting listrik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sopir mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menabrak siswa dan guru di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara merupakan sopir pengganti. Hal itu diungkap Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya saat meninjau langsung tempat kejadian. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya meninjau lokasi kejadian di SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara, sekaligus memastikan penanganan korban. Dalam insiden ini diketahui sopir mobil SPPG yang menabrak siswa-siswi di SDN Kalibaru 01 merupakan sopir cadangan. Sebanyak 21 korban yang terdiri dari 1 guru dan siswa-siswi, 5 diantaranya mengalami luka parah. Seluruh korban dibawa ke 2 rumah sakit yang berbeda, yakni Rumah Sakit Koja dan RSUD Cilincing, Jakarta Utara. Terima, sebetulnya sopirnya ada sopir tetap. Namun 1 sopir ini sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Maka kemudian sopir yang hari ini membawa kendaraan yang terlibat kecelakaan itu yang menggantikan. Tapi ini bukan untuk yang pertama. Ini kami belum melakukan pendalaman apakah penunjukan driver cadangan ini juga dilakukan oleh mitra dan bagaimana mekanismenya, kami mohon waktu ya. Polisi masih melakukan pendalaman penyebab kelalaian sopir cadangan SPPG. Sementara 2 pelaku yang merupakan supir serta pendamping sudah diamankan di Polres Jakarta Utara guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Nata Arman, Seto Purnomo, iNews melaporkan. Sebuah mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerobos masuk ke halaman SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru yang sedang upacara. 20 orang terluka dibawa ke Rumah Sakit Koja. Ya Allah, ini mobil MPG apa-apaan ini?
Terekam pada kamera pengawas milik sekolah, sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah sehingga menabrak pagar sekolah dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil masuk nyelonong pagar dengan kecepatan tinggi. Mobil pun berhenti di ujung lapangan. Kepanikan terjadi, sejumlah siswa dan guru terlihat tergeletak usai ditabrak. Puluhan siswa lain yang ada di lokasi pun panik melihat teman-temannya menjadi korban. Guru-guru berupaya menolong siswa yang jadi korban. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Penyelidikan dari pihak kepolisian telah dimulai. Prioritas utama pihak kepolisian adalah memastikan semua korban mendapatkan perawatan yang diperlukan dengan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas kesehatan. Untuk korban ya, saat ini berjumlah 20 orang, ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya, yang sudah dibawa ke rumah sakit, ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang, ya, 1 guru dan 4 siswa. Dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Dan ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan. Sementara pihak Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan dan penanganan korban akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Sementara itu, warga yang menjadi saksi kejadian mengaku peristiwa naas terjadi sangat cepat saat siswa akan melakukan kegiatan upacara di lapangan. Mobil yang memasuki halaman sekolah tiba-tiba melaju kencang hingga menyebabkan belasan siswa terluka. Ya Allah, ini mobil MBG apa-apaan ini? Kejadian naas terjadi akibat mobil pengangkut MBG menabrak sejumlah siswa SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pukul 6.30 pagi tadi. Kejadian berawal saat ratusan siswa tengah berkumpul di lapangan. Kejadian terjadi saat mobil pengangkut muatan makanan gizi gratis atau MBG memasuki halaman sekolah. Tiba-tiba mobil melaju kencang dan menabrak kerumunan siswa yang sedang melaksanakan kegiatan upacara. Pas dia habis nabrak itu, dia langsung turun. Cuman saya nggak mikirin supirnya, kan orang ngelihat yang gemuk itu parah soalnya. Ada berapa bang korban yang abang lihat tadi bantuin bang? Tolong. Kalau yang saya bawa naik angkot ya, itu 4. Anak-anak atau seperti apa? Anak-anak semua. Akibat kejadian ini, sejumlah siswa mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjenguk korban tabrakan di halaman sekolah di RSUD Koja, Jakarta Utara. Pramono menjenguk kondisi 5 orang yang menjadi korban tertabrak mobil SPPG di RSUD Koja, Jakarta Utara, Kamis siang. Pram meminta Dirut RSUD Koja untuk memberi pelayanan terbaik kepada para korban. Pramono juga memastikan seluruh biaya korban akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya tadi sudah melihat 4-5 yang di Koja ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi, seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta.